Akhirnya dalam hati sampean semua gerakan, peran apapun itu milik Allah. Milik Allah. Itulah Pak maksud sangkan paraning dumadi. Itulah maksud innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bon, itu aja materi yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kesimpulannya adalah jikalau jenengan betul-betul pengen selamat dunya akhirati, ning dunya iki jenengan kedah mengikuti seruane Allah. Jangan gampang menirukan, jangan mudah jenengan iku mengikuti seruane hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Jangan. Apa seruane Allah? Selalu diimutno, disuruh menjaga zikir. Apa seruane nafsu? Dipaksa hati kita untuk lalai datang Gusti Allah. Pun siapa di antara kita manusia hatinya sudah terbiasa untuk melakukan zikir, maka disitulah mata hati jenengan yang asalnya buta pada Allah akan menjadi terang benderang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah akan menjadikan mata hati sampean menjadi mata hati yang sudah tidak buta, dikarenakan Allah meletakkan Anda di alam yang terang benerang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dulumat. Jikalau jenengan mendengarkan seruan nafsu, otomatis alami ati sampean ikut dadi alam ati sing gelap gulita. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Kedung Sari atau Tarokan. Nuwun sewu badhe tanglet kula mangke singkat mawon, penting jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kados kula mireng lare utawi tiyang nalika tasih wonten ing kandungan umur 4 bulan atau 120 hari punika sampun dipun takdir ingkang kula tangkletaken yuswani. Umure pun dipun pestekaken utawi dipun takdir. Sakmeten. Lah wonten malih keterangan sinten tiyang ingkang ngatahaken silaturahim punika dipun tambah umure. Maksudipun ingkang kula tangkletaken takdir punika napa saged berubah. Nika ingkang nomor setunggal. Ingkang kaping kalih kula rumiyin nalika sekolah nggih. Niki nggih mengki radi aneh. Nggih. Nalika sekolah rumiyin kalih guru kula disajari kados antarane srengenge utawi rembulan. Punika ingkang putar. Terus guru kula kok bumine mboten bulane utawi srengenge. Nah niki kula tangket Gus sing leres niku sejatine sing berputar niki bumine napa matahari. Srengenge napa matahari. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan takdir. Sebelum takdir iku wonten qadha. Sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah di dalam buku atau kitab di Lauhil Mahfuz. Sebelum di gedung film layar itu muncul gambar, sebelum itu ada gelis gambar di proyektor. Bapak Ibu, dadi ono istilah qadha dan qadar. Qadha iku ketetapan Allah, tulisan-tulisan yang belum kita jalankan. Ketika saat dijalankan, sedang dijalankan, itu namanya takdir. Pertanyaannya, apakah bisa dirubah takdir itu? Jawaban saya tidak. Kalau kodok loh niki,
Sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz, ini baru bisa. Tapi yang bisa mengganti itu cuman Allah. Artinya apa Pak? Gini, kalau kita berbicara Lauhil Mahfuz itu kan angen-angennya aduh lah ngono. Wis gak mungkin menungso iku ngerti. Lah ngeten nggih. Betul memang. Supaya jenengan tidak angen-angen sing di luar batas kemampuan manusia, akhirnya berbicaralah dinut tauhid. Ngeten Pak. Apa perilaku di jasmani yang dilakukan jasmani ini sebuah takdir yang berdasarkan kodok dalam hati jenengan. Tulisan yang ada di dalam hati sampean, Lauhil Mahfuz, itu disebut kehendak, ketetapan, atau kekarepan. Nek cara wong Nganjuk, kekarepan. Kekarepan itu sesuatu yang belum terjadi. Lah wujudnya kekarepan itulah namanya takdir. Contoh, jenengan wau sebelum nyampe di sini, di rumah ada keinginan untuk berangkat taklim muta'alim, berangkat ngaji. Berarti keinginan yang ada di dalam hati sampean tadi sebelum jasad sampai di sini, itu namanya qadha. Sesuatu yang ditulis oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz cara bahasa syariat. Ini bisa diubah. Bisa. Yang merubah ya Allah sendiri. Caranya bagaimana? Kekarepan sampean tadi pindah. Yang tadinya mau berangkat ke sini, di tengah jalan mau berangkat, anake nangis, loro, bojone semaput. Akhirnya Allah merubah kehendak dibawa ke rumah sakit lah. Padahal tadinya sudah ada tulisan untuk ngaji itu sudah ada, tapi diubah oleh Allah. Akhirnya kehendak di dalam hati sampean berubah. Tapi berhubung tulisan itu gak diubah oleh Allah, maka wujudnya kodok yang disebut qadar, yaitu takdir, jenengan sampai di sini. Kalau pertanyaannya apakah takdir bisa dirubah? Tidak bisa. Yang bisa diubah itu adalah qadha, buku catatan ketetapan Allah yang sudah ditulis di dalam Lauhil Mahfuz. Seperti umur jenengan. Tapi saya ingatkan, semua itu yang mengubah hanyalah Allah. Pun itu satu. Nomor dua, apa tadi? Apa? Matahari. Apakah yang bergerak, yang berputar itu matahari, opotah planet lainnya? Seperti bulan dan bumi. Memang Pak, miturut ngaji sekolah jenengan kali kula dari dawe guru sedaya. Matahari ku meneng. Sing berputar itu planet lain. Sesuai dengan porosnya. Pertanyaannya, apakah betul yang berputar itu matahari, yang berputar itu bulan dan bumi? Sesuai dengan keterangan kita di dalam ilmu apa? Ilmu fisika, IPS nggih. IPA nggih. Dulu memang seperti itu. Apakah betul? Sekarang jawabannya tinggal kita memakai kacamata mana. Kalau kacamata syariat betul. Tapi kalau kacamata hakikat beda. Sama dengan ini, betulkah sing isok gerak ke sini ku jenengan? Betul, miturut kacamata syariat. Tapi miturut kacamata hakikat, jenengan kali kula niki seperti rokok ambek korean. Makhluk sifatnya. Sifatnya kayak makhluk. Ayo, sampai jarno biarkan korean dengan rokok di meja sampai pagi lah jegidek. Meneng, nggak bisa bergerak. Korean nggak bisa nyumet rokok, menyalakan rokok nggak bisa. Kecuali ada sesuatu pihak ketiga. Paham? Istilah bahasa. Saya tadi yang ngorean minangka Allah.
Kalau jenengan melihat makhluke, ya jelas sing gerak iku makhluk. Sing gerak itu planet-planet selain matahari. Karena melihat makhluknya. Tapi kalau jenengan melihat saya yang mengorek, beda. Munculnya api itu tidak bersumber dari korean. Yang bisa memunculkan api itu dari saya. Sama. Kalau jenengan melihat sejatine sing muter iku matahari, bukan rembulan. Coba, kalau matahari tidak mengeluarkan sumber cahaya, tidak akan mungkin ada kehidupan. Tidak mungkin bulan atau bumi itu bisa berputar. Wis gak usah adoh-adoh. Sampai ngerti sanyo lho Pak. Nek sampean petek listrike, lak munyer nggih. Loh, yang mempunyai sifat gerak itu siapa? Sanyo apakah listrik? Setrum iku. Ya tinggal sampai niki melihat yang mana. Kalau melihat sanyonya, yang berputar itu sanyo. Kita akan lalai sumber perputaran itu dari listrik atau tenaga dari AC atau DC. Kita nggak sadar. Tapi coba jenengan kalau melihat setrumnya, mesti jawab yang memiliki perputaran itu adalah listriknya. Setrumnya bukan sanyonya. Pokoknya tinggal kita memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi kacamata syariat, ya sing ngaji ku ya klason. Sing bergerak ya makhluk. Tapi kalau jenengan melihat Allahnya, melihat dari kacamata hakikat, otomatis sampai pasti akan nyata siapa sebetulnya yang memiliki gerak itu. Pak, jenengan kali kula sebagai makhluk asale kan boten wonten, nggih. Kita makhluk asalnya tidak ada. Adanya makhluk sebab diadakan oleh yang ada. Sepanjang sampai melihat makhluk, mesti mengatakan makhluk itu ada. Sepanjang jenengan mengatakan makhluk itu ada, jangan harap Anda akan tahu siapa sebetulnya yang ada. Inilah Pak, pelajaran sangkan paraning dumadiku di situ. Mengarahkan hati sampean untuk kembali kepada asal kita. Kalau bahasa Quran, wa inna ilaihi raji'un. Jenengan harus kembali terhadap asal kita tidak ada, kita harus kembali ke tidak ada tadi. Idfin mendemo sira wujudaka ing eksistensi keakuan Anda, kewujudan Anda fi ardil humuli ing dalam bumi kesunyian, ing dalam bumi kefanaan. Fanakanlah keakuan dirimu. Itulah namanya jenengan kembali kepada asal mula kita. Kalau kita kembali ke asal kita tidak ada, disitulah akan nyata yang ada. Siapa sebenarnya yang ada? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Pak, tergantung kita melihat memakai kacamata syariat apa hakikat. Nek syariat ainul basyariyah ini mata dohir, kalau hakikat ainul basirah mata ruhaniyah jenengan. Mata dohir untuk bersaksi melihat terhadap makhluk, mata batin ruhaniyah hanya bersaksi pada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, wujudnya begitu. Oke, lanjut, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Papar Gus, nyuwun ngapunten wonten klenta-klentunipun. Nyuwun sewu dalam kisah para kekasih Allah niku ketika wafat dicabutnya nyawa tidak merasakan sakaratul maut. Tapi sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa kok merasakan sakitnya sakaratul maut? Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Rasulullah bersabda seperti itu? Bukan berarti Rasulullah terasa sakit.
Sebetulnya itu manti-manti memesan terhadap kita tentang sakaratul maut. Sebelum jenengan kali kula ngalami sakaratul maut, supaya maksud Kanjeng Nabi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsorun. Itu maksud supaya jenengan itu lekas kembali pada Allah sebelum mati. Sebelum mati. Bukan persoalannya Kanjeng Nabi merasakan kesakitan pada sakaratul maut, mboten. Itu sebuah contoh. Mohal Pak, kalau Nabi dan Rasul atau kekasih Allah merasakan sakitnya sakaratul maut, enggak. Buktinya ning dunya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika hati betul-betul sudah bertemu Allah, disebut aulia, jamak dari wali. Piro-piro kekasih Allah, termasuk Nabi dan Rasul. Wis jenengan piyambak lah sampean ngen-ngen. Kalau betul-betul hati sampean itu sudah Allah tarik untuk bertemu Allah, jenengan ditinggalno kesenangan dunia, gak mungkin hati sampean loro, gak mungkin. Karena apa? Karena jenengan sudah sadar semua itu milik Allah. Sama dengan tukang parkir nih kalau Pak. Ketika menjaga mobil, sepeda-sepeda, lalu yang punya moro, Pak ngambil sepeda, gak mungkin jenengan hati berat untuk memberikan, gak mungkin. Gak mungkin, laksana seperti itu. Kecuali ku hak sampean. Sampean HI gak jadi tukang parkir, wek sampean ning omah dicolong maling. Hati panas enggak? Loro enggak? Loro. Karena kita merasa yang memiliki. Inilah Pak persoalannya. Olehnya sakit sebab kita itu melu ngaku. Sedangkan para kekasih Allah la khaufun alaihim, sudah jelas. Sudah jelas. Enggak terasa gelisah, enggak terasa sakit, enggak terasa sumpek, enggak terasa takut. Lah, mengapa Kanjeng Nabi dawuh seperti itu? Itu memberikan lampu terhadap kita sebelum kita didatangi sakaratul maut. Wa anibu, lekaslah bali sira kabeh ila rabbikum maring pangeranmu. Artinya sebelum kematian datang jenengan wajib untuk makrifat dulu datang Gusti Allah. Iki lho karepe. Sebab jikalau jenengan kali kula hati dereng mau kembali kepada Allah, sik bersukaria dengan bisikan nafsu, min qabli ayatiyakumul adab, otomatis ketika saat datangnya kematian, tsumma tunsorun, tidak ada pertolongan dari Allah, itulah sakit. Lah, sebelum datangnya perkara itu sebetulnya kita sudah dilatih dalam kehidupan ini untuk merasakan sakit atau tidak ketika saat perkara apa yang kita akui diambil oleh Allah hanya saja lewat si A, si B, si C, sing nyolong dan lain sebagainya. Bukti kalau kita itu terasa sakit, ini sebagai tanda suiku nek mati yo rasane sakit. Karena waktu demi waktu yang Allah kasih kesempatan tidak kunjung kita sadar untuk lekas kembali pada Allah. Ini persoalannya. Jadi itu percontohan Pak. Percontohan dari Kanjeng Nabi untuk kita, barang siapa yang belum kembali kepada Allah, sakarat itu datang mesti sakit. Jikalau sudah kembali, maka tidak akan pernah sakit. Siapa mereka yang disebut aulia? Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62-63. Dialah orang-orang yang beriman yang sudah yakin segala apapun itu atas dasar sumber sangka Allah. Wattaqau, dan di dalam diri iman mereka itu sudah condong, sudah yakin ilmu amal istiqomah. Artinya dia senantiasa berzikir datang Allah. Jadi niku Pak nggih, bukan berarti Rasulullah merasakan sakit, enggak.
Tetapi contoh terhadap kita, jikalau tidak lekas kembali ya pasti sakit. Kalau kita sudah kembali, maka dalam hati tidak ada rasa pengakuan diri. Suatu saat diambil Allah apapun bentuk yang tadinya kita merasa memiliki, pasti sakit Pak. Dan tidak mau terjadi itu. Makanya mohon maaf, kula nek ngetutno sifat basariah kita Pak, kula niki mboten menginginkan 2025 itu berhenti ngaji, nggak menginginkan. Estu. Karena alasan makhluk, karena alasan manusia. Tapi saya tidak bisa Pak untuk mengikuti hal seperti itu. Aku tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau Allah mengatakan berhenti, wajib saya berhenti. Sebab setiap apapun yang Allah terjadikan terhadap siapapun, itu pasti ada. Di balik itu semua ada nilai manfaat positif terhadap kita. Itu pasti. Saya tetap berhusnudzon datang Allah. Seperti itu. Ya lihat aja nanti. Jikalau, niki gambaran, jikalau itu tetap diterjadikan Allah untuk ngaji, mesti ada konsekuensi terhadap kita. Tinggal pertanyaannya, ketika konsekuensi itu terjadi pada diri kita, pertanyaannya kita melihat siapanya. Melihat konsekuensi yang Allah jatuhkan atau melihat Allahnya. Kalau jenengan melihat konsekuensinya, pasti jenengan tidak akan pernah hati tentrem. Tapi jikalau jenengan melihat Allahnya, disitulah nanti yaj'allahu makhrajan. Allah justru akan membuka pintu segala hal apapun yang menurut sifat basariyah atau basirah Allah mudahkan. Inilah gambaran-gambaran apa qada yang nanti akan diberlakukan Allah berupa takdir atau qadar. Jadi Pak, saya ulangi, itu hanya percontohan saja untuk bagi kita mau kembali sebelumnya ataukah tidak mau kembali sebelum kematian itu. Oke, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus sakderengipun. Niki berkaitan kalian bayat karomah tempo dulu yang saya berikan sampai hari ini. Kejadian-kejadian yang pertama ini mungkin dimasukkan di alam mukasabah Gus. Sepindah ada bulan yang besar sekali Gus mau masuk ke rumah di kamar saya, tapi tidak bisa masuk. Padahal gentengnya sudah terbuka Gus. Tapi terhalang oleh reng dan nusuknya sehingga tidak bisa masuk. Disertai dengan angin puting beliung. Mau masuk ke tubuh saya Gus. Saya kedinginan seperti es itu loh Gus. Dingin kena angin puting beliung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya diperlihatkan begitu banyaknya emas berlian di Serlongan Gus. Penuh sekali, gemerlapnya penuh banyak sekali Gus. Nun sewu, nyuwun penjabarin pun mekaten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sudah saya warning terhadap seluruh jamaah yang mengikuti baiat karomah itu wajib terlebih dulu memahami tentang dzikir sirul asrar. Maksudnya apa? Kok wajib paham dan mengamalkan itu supaya jenengan itu tidak terpengaruh tentang masalah karomah. Padahal karomah itu adalah kendaraan makhluk. Mengapa di situ ada reng padahal gentengnya sudah terbuka? Gambaran apa reng usuk itu? Nyun sewu, selagi jenengan kali kula ketika aurat mewiridkan ayat tersebut, kok masih hati punya prasangka bahwasanya karomah iku mlajengi ning malaikat makhluk. Yang kedua, jenengan masih merasa kalau kita yang bisa beraurat itu laksana
reng dengan usuk. Intinya penghalang. Tapi cahaya untung sudah masuk. Terus solusinya bagaimana? Ketika jenengan beraurat, wajib lepas diri dari pengakuan kita yang berwirid. Otomatis ketika saat berkata hamim amami, itu bukan makhluk. Sing sampen saksikan itu bukan karomahnya malaikat, tapi sing sampen sekseni urip sing nguasai malaikat. Niki solusinya. Yang kedua terkait berlian. Nah, itu sudah ada di rumah, berarti di kolong di dalam rumah toh. Nek bulan makan jawabane omah. Iki nek jerone omah. Ini tetanda apa? Itu namanya berarti sudah mancing. Nanti sampai titeni, mesti ada suatu kejadian pada diri Anda yang secara dalil akli, secara akal itu tidak bisa diterima. Akal nggak bisa menerima dengan kejadian itu. Kejadian mana? Ya entah berikutnya. Dulu sudah saya jelaskan Pak. Panjang lebar ketika saat Allah betul-betul meletakkan karomah. Seperti halnya Kanjeng Nabi Wahyu. Cara Nabi Musa diuber-uber Fir'aun. Terus Gusti Allah dawuh, Musa ngarepmu ono ada lautan. Pukulen dengan tongkatmu. Jadi Allah merintahno. Tapi tidak dikasih Allah tahu Nabi Musa itu kok akan jadi jalan enggak. Nabi Musa pun tidak mengerti kalau ini nanti akan jadi jalan. Sing penting Nabi Musa ngikuti apa yang difirmankan Allah. Dilakukan oleh beliau. Akhirnya terjadilah sesuatu kejadian yang tidak rasio atau susah alias tidak bisa diterima akal sehat. Nah, disinilah Bapak Ibu. Ketika saat itu terjadi, detik-detik waktunya untuk menakar iman sampean itu di mana? Apakah hati sampean itu mempunyai prasangka dari karomah ataukah dari Allah? Jikalau betul-betul jenengan iki sudah jalan dzikir sirul asror, pasti iman sampean tidak akan goyah. Gak akan goyah. Tapi kalau seseorang ini belum memegang dan memfungsikan dzikir tersebut, maka imannya dadal duel. Imannya terhadap makhluk. Untung aku sakti. Lah ngoten nggih. Untung aku duwe karomah. Lah ngoten. Wis. Makanya saat 3 bulan sebelum September itu Pak, kula niki mboten wani curhat sampean. Apa sing kula raosake niki cara wong niku gemeter setelah perintah turunkan karomah, beat karomah, padahal sudah 20 tahun aku pendam. Sebab ketika saat dilihat satu sisi, iki turun kita. Pelajarannya turun. Lah wis bahas tauhid keesaan Allah kok turun datang muka syafa. Lah turun tadi turun. Bahkan yang Jawa Tengah ya melok susah. Timbul pertanyaan, iki piye medun maneh? Wonten sing wonten. Sampai gegeran. Gegeran ngomong padu pendapat-pendapat. Greges, Pak. Tapi ketika saat Allah dawuh, ini hanya dikhususkan bagi mereka yang sudah megang sirul asrar, langsung kula niki adem pun. Semangat, Pak. Ibaratnya cara mau gak nafsu belas mangan iku belas. Ketok sate ya wegah. Ya, ketok sate wegah. Nyawang bojo ya wegah, nyawang anak wegah, kabeh wegah. Mbosok iku mau sudah dibuka oleh Allah dawuh yang nomor 2 khusus bagi yang bersirul asrar. Masalah Pak mangan koyok marui. Ngertos marui nggih?
Nyawenangno, ndelok bojo akhire sawenang maneh. Pun ngertos jawabane. Akhirnya estu kula manti-manti. Silakan keluar. Nika tanggal 7 September. Silakan keluar manakala hatimu belum mengenal dzikir sirul asrar. Bukan berarti kula niku pilih kasih, ndak. Justru jenengan tak kongkon keluar gak boleh ikut, bentuk sayangku pada jenengan supaya hati jenengan tidak kebulet oleh makhluk, akhirnya menghijabi hati datang Allah. Niki sing sadar, sing gak sadar kok cik melekine hanya dilewatkan status. Lah ngoten nggih. Terus lagian masuk YouTube ikut terbatas. Tidak semua orang bisa melihat. Sampai sekarang juga begitu. Jadi kami punya YouTube rahasia yang tidak dibuka, tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Hanya orang-orang khusus yang bisa membuka di situ. Termasuk jenengan yang sudah punya linknya baru bisa membuka. Bon. Jadi niku Pak pemahaman nih Pak nggih. Masih ada?